Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah, hajat-hajat kita diberi kemudahan oleh Allah, kesehatan kita dijaga oleh Allah, sehat walafiat, dimudahkan rezeki kita dengan rezeki yang mudah, banyak dan barakah, dan mudah-mudahan istiqomah, diberi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kelak kita semuanya husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mari kita sambung ta'lim kita yang mana di dalam surat Amma Yatasaalun, berita yang dinamakan surat An-Naba. Naba itu kabar penting. Kabar penting. Kita ada kabar-kabar macam-macam penting. Yang paling penting adalah yang diberitakan oleh Allah tentang apa? Tentang akhirat. Itu adalah kabar penting karena tidak ada yang bisa menerangkan tentang akhirat kecuali hanya Allah. Karena tidak ada yang tahu 100% bagaimana keadaan akhirat kecuali hanya Allah. Nabi Muhammad diberitahu ketika Isra wal Mi'raj, tapi tidak seluruhnya. Tapi Allah Jalla Jalaluhu tahu nanti begini, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Di dalam ini diterangkan, menunjukkan bahwa akhirat itu ada apa tidak? Pasti apa tidak? Oh, dari segala ilmiah, dari keadaan kita menunjukkan ke sana. Dari segala-galanya, belum lagi kabar dari Nabi Muhammad yang Isra wal Mi'raj. Belum lagi secara logika manusia itu beribadah untuk apa? Untuk dirinya nanti di kemudian hari. Kita bekerja bukan hanya untuk bekerja, bekerja mencari nafkah, nafkah untuk memberi nafkah kepada istri dan anak. Untuk apa? Untuk kita nanti anak-anaknya anak soleh solehah, mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan bagi orang tuanya, membahagiakan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Ada yang membalas siapa? Allah Jalla Jalaluh. Inilah kehidupan kita terus. Kita sekolah, kemudian sekolah untuk mendapatkan ijazah untuk bekerja, ketika bekerja untuk kehidupannya dan untuk masa tuanya. Ini diberitahu oleh ibu kita masih kecil, kan belajar supaya nanti pandai nanti Anda mencari kerja lebih mudah dan seterusnya. Anda nanti akan mencari dan punya anak didik dan seterusnya. Ibu dan ayah kita tidak tahu, tapi kita percaya, semangat kita. Logika kita memang benar juga. Kalau orang tidak pandai bagaimana? Kalau orang tidak ini bagaimana? Nah, ini subhanallah, Allah Jalla Jalaluh mengingatkan kepada kita. Makanya di sini ada yang namanya jazaan wifaqa. Kemarin kita sampai di situ. Jaza itu adalah balasan. Makanya jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah balas kebaikan kamu dengan sebaik-baiknya balasan. Jawabannya apa? Wa iyyakum. Kembali lagi, mudah-mudahan Anda yang telah mendoakan aku juga, Anda sekalian, kalian itu diberi balasan juga. Jadi sama kata Rasulullah, kalau ada orang berbuat baik, maka kita harus balas dengan kebaikan. Paling sedikit kalimat jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan yang lebih baik. Untuk supaya kita tidak kurang, kita jawab lagi, wa iyyakum, juga untuk Anda juga mudah-mudahan. Jadi kita berbuat baik dan mendoakan. Nah, ini adalah berbalas kebaikan. Fastabiqul khairat. Nah ini, jadi baik dibalas dengan kebaikan. Nah ini Allah Jalla Jalaluh membalas dengan wifaqa. Seperti apa yang dia buat? Kalau kalian berbuat baik, nanti di akhirat dibalas dengan kebaikan. Tidak baik, maka maaf, Allah akan balas dengan yang tidak baik. Nah ini untuk apa? Wifaqa, sesuai dengan apa yang kalian. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ketika menerangkan kemarin dulu tentang apa? Yaitu adalah balasan-balasan yang sangat menyedihkan. Minumannya macam-macam, makanannya yang ya Allah yang tidak enak dibakar dengan api neraka, wal iyadzubillah. Bahkan kalau orang yang tidak mengeluarkan zakat, itu harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu akan menjadi yaitu besi yang dipanaskan oleh api
neraka. Nanti untuk apa? Menyetrika, besinya setrika sambil berkata besinya dengan izin Allah, inilah yang Anda simpan, Anda harusnya bayar zakat. Maka zakat itu tidak ditunaikan, menjadi besi aku ini dipanaskan untuk menggosok badan Anda, muka Anda, dan belakang Anda. Allah. Dalam hadis lain lagi, itu dijadikan ular yang hitam luar biasa. Harta yaknizun, yaitu yang disimpan tidak dikeluarkan zakat bagi orang. Tapi zakat itu ada syaratnya, yang sudah nisab. Yang sudah nisab. Nisab itu ada batasannya. Tidak orang punya sedikit harta terus langsung kena zakat, tidak. Ataupun banyak tapi digunakan, dipakai, udah tidak kena zakat. Atau kena tapi belum, atau punya banyak tapi belum 1 tahun, dipakai untuk ibunya, dipakai untuk sekolah anak, dipakai untuk keluarga, tidak kena zakat. Jadi ada syaratnya. Zakat itu harus 1 tahun dan haul dan nisab. Lagi satu lagi apa? Muslim. Kalau nggak muslim nggak kena zakat. Nah ini ada syarat-syaratnya, dibagikannya juga di tempat-tempat tertentu. Tapi kalau tidak mengeluarkan, dia sudah nisab, sudah 1 tahun. Mungkin orang lain tidak tahu. Kadang-kadang istrinya juga, ada nggak yang suka nyimpen tapi tidak tahu istrinya? Saya ingat nggak ada kisah tuh yang orang lelaki itu taruh di bawah lemari, lemarinya berat banget. Jadi jarang dibuka, taruh di bawah. Pas kebetulan dianya keluar kota, istrinya lagi rajin-rajin bersih-bersih rumah. Dibersihin rumah, di bawah-bawah lemari pun dibersihin. Ketika dibersihin, duitnya banyak. Dia senang luar biasa. Pikir mau menyenangkan suaminya. Suaminya datang dipeluk. Wah, kaya kita katanya. Kenapa? Katanya, dapat rezeki banyak di bawah lemari. Di mana? Bawah lemari. Suaminya bukan senang, musibah katanya. Kenapa musibah? Ketahuan oleh istri. Itu disimpan sampai istrinya tahu. Aduh, musibah katanya. Nah ini subhanallah, kadang-kadang nyimpan. Istri pun begitu juga. Saudara, tidak diketahui. Tapi Allah maha tahu apa tidak? Dirinya tahu enggak? Tahu. Itu akan dijadikan ular yang luar biasa. Kamu nyimpan, tidak dikeluarkan zakatnya. Sedangkan kamu sudah nisab, sudah ada melampaui batas. Kurang lebih 85 gram emas. Uangnya dikerusin aja dah. Ya enggak? Dan sudah minap 1 tahun. Tidak dikeluarkan, yang tidak dikeluarkan itu akan menjadi ular besar, melilit di leher kita, kata Rasulullah SAW. Ketika meleler, ularnya sambil berkata di depan mukanya, aku ini adalah harta kamu yang tidak dikeluarkan, miliknya fuqara dan masakin, miliknya orang-orang fakir dan miskin. Yang kamu ini, sekarang aku akan menerkam kamu. Allahu Akbar. Saya ini adalah hartamu yang disimpan, dijadikan oleh Allah ular yang besar luar biasa, yang dahsyatnya luar biasa. Ini adalah kabar berita, kira-kira benar apa enggak? Dari Rasulullah. Kalau enggak mesti ragu ya syahadat lagi. Kita sudah bersaksi bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Dan Al-Quran menerangkan. Nah ini kabar-kabar begini bukan menakutkan, tetapi mengingatkan. Jangan dianggap sadis ya, tidak. Yang mengingatkan itu adalah orang baik apa orang jelek. Ibu kita sering nggak ngingetin kita? Sampai kadang-kadang bilang, ibu bawel, ibu cerewet, ayah capek lah. Era dia rusak aja ngulang-ulang lagi. Nah hati-hati sholat, nah belajar yang lain, udah tahu. Nah, apa-apa ini kayak radio rusak aja, bolak-balik itu lagi rusak. Kalau dulu tip rusak, balik sendiri, nyala sendiri, balik lagi. Sampai digitu kan, nggak peduli, demi untuk anak berhasil, demi untuk anak berjaya. Betul apa betul? Kita ulang-ulang lagi. Pemimpin aja, pimpinan kita kadang-kadang ngingetin. Jangan sampai institusinya rusak. Pemimpin negara mengingatkan kita, hati-hati loh, nanti masa kita lagi kekeringan, nabung, jangan juga terlalu ini, jangan terlalu ini. Ini mengingatkan untuk kebaikan. Allah Jalla Jalaluh maha baik, mengingatkan yang nanti kita tidak bisa mengulang lagi.
Ayo muslimin, ayo muslimat, kerjakan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Kerjakan puasa, kerjakan zakat, kerjakan haji bagi yang mampu. Diingatkan, 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 diingatkan. Kenapa? Nanti kalian masuk liang kubur sudah tidak bisa lagi sholat. Nanti kalian masuk liang kubur tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi mengeluarkan zakat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi haji. Yang hanya yang ada adalah pertanggungjawaban. Nah ini diingatkan di surat ini sampai dikatakan surat An-Naba. Kabar yang penting, perhatikan, dengarkan. Bahwa Allah itu pasti akan membalas, kata Allah Jalla Jalaluh. Kalian disuruh sholat, suruh baca. Ihdinas Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Dan Allah Maha Adil. Balasnya itu pasti dengan tidak ada kezaliman. Kadang-kadang manusia zalim, udah biasa tuh. Ya enggak, sering, tapi bukan berarti semuanya diingatkan oleh Allah. Sedangkan Allah mengatakan wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak mendolimi hambanya sedikit pun karena Allah tidak ada kepentingan. Kalau ada kepentingan, itu kadang-kadang dia untuk jaya, untuk berhasil, untuk supaya selamat. Kadang-kadang dia yang berbuat, dia yang menuduh orang lain. Ada apa tidak? Dia berbuat zalim, dia berbuat jahat, tapi dibalik yang didolimi malah yang dituduh. Kamu yang berbuat begini, makanya begini, kamu begini, kamu begini. Kadang-kadang ditaruhin sesuatu di tempatnya, kadang-kadang diinikan. Zalim wal iyadu billah. Ini innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka dulu itu tidak memikirkan hisab. Bahwa kita ini nanti akan dihisab. Kita meninggal akan ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka. Setelah selesai dari kuburan, dibangkitkan. Yauma yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika zilzal itu apa namanya? Gempa yang sangat dahsyat, yaitu nanti hari kiamat. Hari idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang di dalam bumi ini akan keluar, bukan gasnya yang keluar, bukan emas yang keluar. Yang keluar yang paling mahal adalah manusia yang tersimpan di dalam kuburan. Semuanya wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu akan menceritakan tentang kabar-kabarnya yang dulu. Ya Allah, ada apa ini? Yauma yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Ini adalah ketika itu dibangkitkan setelah kiamat. Untuk apa? Ditunjukkan amalan-amalannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat baik sekecil apapun, dia akan melihat kebaikannya. Ditunjukkan oleh Allah CCTV-nya yang tidak bisa rusak dan tidak bisa dirusak, yang tidak bisa dirubah. Kalau di dunia bisa nggak dirusak? Ini kemarin gubernur lagi pusing ngurusin rusak CCTV, jalanan, busway. Ada nggak yang pada rusak tuh? Kayaknya belum dihitung ya. Saya udah tahu di berita tuh sekian untuk CCTV, ada apa tidak tuh? Kayaknya pada nggak dengar. Atau pura-pura nggak dengar. Untuk ini sekian, termasuk untuk CCTV apa tidak tuh? CCTV sekian miliar, ini sekian miliar, totalnya kurang lebih 55. Mohon dikoreksi kalau salah. Ini subhanallah, dan diumumin, nah ini rusak, berarti CCTV-nya bisa dirusak. Rusak ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Ada yang disengaja untuk kedzaliman, ada apa tidak? Yang sebetulnya bisa menyoroti orang berbuat zalim, dirusak CCTV-nya. Kalau nggak salah dulu pernah ada yang begitu. Betul apa betul? Ini menurut berita. Oh, CCTV-nya nggak ada, rusak. Ini itu, Allahu Akbar. Di akhirat, ini kita untuk contoh. Kalau di dunia bisa. Di dunia bisa dirusak, ditutupin, pura-pura listriknya mati, pura-pura CCTV-nya rusak, pura-pura ini sampai di pengadilan dimarahin oleh hakim.
Ketika ada pembantunya ditanya, kalau mau bohong, ya mbok konsisten. Waduh, ada apa tidak dulu tuh? Kita nonton tuh pembantu disuruh saksi, sebentar ngomong begini, sebentar ngomong begini, gara-gara ngurusin sisi TV di rumahnya katanya nggak kelihatan, sebentar lagi bilang rusak, kemarin katanya, nah itulah di dunia bisa, tapi nanti di akhirat nggak bisa. Siapa yang mau merusak? Allah tidak punya kepentingan, itu dirusak mungkin ada kepentingan. Allah tidak ada kepentingan, subhanallah. Yauma yasturun nasu asyatan liyurau tunjukkan a'malahum, amalan-amalannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini pembalasan. Kamu dulu sholat, nih, alhamdulillah, datang waktu zuhur, ketika adzan, bahkan kadang-kadang sebelum adzan udah siap. Ya Allah, ini istimewa apa tidak? Kewajibannya belum. Kewajibannya kalau sudah adzan, baru kewajiban. Kamu wajib sholat zuhur. Itu kalau sudah adzan, maksudnya sudah masuk waktu. Tapi kadang-kadang orang sebelum zuhur udah siap-siap, berhenti kerja. Terus ada yang wudu, ada yang sudah punya wudu. Masya Allah, mau kemana? Mau ke masjid. Ini kebaikan apa bukan? Ini bukan kewajiban. Kewajibannya kalau sudah zuhur. Tapi kadang-kadang sebelum zuhur kita udah. Yang lebih hebat lagi, lihat jam lagi. Masya Allah, zuhur tinggal sejam lagi. Rindu dengan sholat. Rindu dengan berbicara kepada Allah. Rindu dengan jawaban Allah. Ini kebaikan. Masya Allah, malaikatnya ada nggak yang nulis? Ada yang rekam nggak CCTV-nya? Nah, Quran menceritakan. Dari mana kamu tahu Quran? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Dua diciptakan khusus untuk merekam perbuatan kita, ucapan kita, niat-niat kita. Allah, hatta niat ditulis, direkam. Kenapa? Karena untuk umat Nabi Muhammad ada kemuliaan dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau niat baik, tulis kebaikan satu. Malaikat diperintah oleh Allah dalam hadis qudsi, ya malaikati, idza hamma abdi min ummati Muhammad, khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Ini spesial. Dikatakan, kalau ada umatnya Nabi Muhammad, hambaku dari umatnya Nabi Muhammad, mau berbuat baik, masalah hari ini, insya Allah saya kalau ada rezeki mau sedekah, entah 1.000, 2.000, itu urusan kedua. Mau niat saudara, kalau saya ke kantor sampai saya akan gini yang berbuat baik. Kalau saya pulang, saya akan bawa hadiah untuk ibuku, untuk ayahku, untuk istriku, untuk siapa. Ini baru niat. Kalau saya gajian begini, kalau baru niatnya. Kalau nanti sampai di kantor, insya Allah saya akan sholat duhur berjamaah. Baru niat. Allah tahu nggak? Maha tahu. Langsung, ya malaikati, uktub, tulis untuk hambaku. Dia baru niat, belum berbuat. Belum pergi ke kantor, belum kerja, belum pegang duit, belum. Katanya Allah, tulis satu kebaikan. Allah, baru niat. Kemudian kalau sudah berbuat, wantadhir, tunggu. Wa idza amila amalahu, kalau dia berbuat kebaikan itu dilaksanakan, maksudnya sampai zuhur, betul dia sholat ke masjid. Sholat berjamaah, masya uktub lahu asyra. Tulis 10 kali lipat. Allah. Tinggal kita percaya apa enggak? Kayaknya belum nih. Nah, percaya apa tidak nih? Sangat percaya, kita orang mukmin, orang yang percaya. Tapi kebalikannya, kata Allah nih dalam hadis qudsi, wa idza hamma abdi min ummati Muhammad. Kalau ada umatku, hambaku dari umatnya Nabi Muhammad mau berbuat jelek, maaf. Niat nanti akan ini, akan begini, pokoknya yang dilarang oleh Allah. Kadang-kadang ada apa tidak? Ada orang begitu, ada yang ingin berbuat baik, ada yang mau berbuat jelek juga ada. Nggak usah begitu, demo aja ada yang baik niatnya, ada yang nggak baik. Ada apa tidak kira-kira? Kayaknya nggak tahu ya, bukan bagiannya. Tapi nyatanya ada apa tidak kira-kira? Ada yang niatnya baik, pengen supaya begini baik, menyampaikan aspirasi dengan baik dan dibolehkan oleh negara. Tapi ada lagi yang kesempatan ini. Ya enggak, kesempatan rumahnya di. Nah, kalau ini tahu semuanya. Dijarah, satu orang niatnya karena marah, karena ini. Ada lagi, bancakan ini.
Ya enggak, sampai jam aja harganya berapa? Lu pada tahu 11 miliar. Masya Allah. Dad, ini. Masya Allah. Allah tahu semuanya siapa yang baik, siapa yang tidak baik. Ini subhanallah. Begitu juga yang mengawalnya. Ada yang baik, tulus, mau mengamankan. Ada yang na'udzubillah min dzalik. Allah maha tahu apa tidak? Maha tahu. Tergantung niat. Saya akan berbuat baik. Satu lagi, saya akan niat berbuat jelek. Kata Allah kepada malaikat, ya malaikati, la taktubu anhu. Jangan tulis kejelekan. Intadhir hatta amilaha. Tunggu niatnya dia. Dia kerjakan apa enggak? Tadi niatnya untuk berbuat jelek. Oh, dikerjakan. Uktub lahu sayyi'atan wahidah. Tulis kejelekan satu. Coba bayangkan. Kalau orang mau berbuat baik, belum berbuat baik tapi dengan niat, sudah ditulis kebaikan satu. Kalau dibuat, dia dapat 10 kali lipat untuk umatnya Nabi Muhammad. Ini kemuliaannya umat Nabi Muhammad karena perjuangannya Nabi Muhammad selalu menangis, ummati, 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 ya Rab, ringankan umatku ya Rab. Ini kita di dalam bulannya Nabi Muhammad. Bulan Rabiul Awwal, bulan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Di situ kemuliaannya umat Nabi Muhammad. Akhir umat. Dibangkitkan di akhir umat. Nanti habis umat kita tidak ada lagi Nabi. Habis selesai kiamat. Terakhir. Tapi nanti sorga ketika dibuka. Allah mengatakan apa? Ya Muhammad. Tidak akan aku buka sorgaku kecuali engkau. Dan umat yang pertama kali masuk adalah umatmu ya Muhammad. Percaya apa tidak? Ini kita bersyukur, nikmat-nikmat ini kita jaga. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Katakan, buktikan dalam kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini kenikmatan diberikan oleh Allah sampai Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Niat kita, makanya kita luruskan niat kita. Keluar dari rumah, niat yang baik, sudah dapat pahala. Dan mudah-mudahan berdoa Allah berikan taufik bisa berbuat yang baik. Tapi kebalikannya, jangan niat jelek. Kalau terniat, Allahnya maha baik. Jangan tulis dulu para malaikat. Kalau dia terbuat, maka dibalas dengan satu Allah. Ini keadilan Allah. Kok nggak adil? Adil. Kenapa? Allah itu tidak butuh ngasih pahala, nggak ngasih pahala itu karunia dari Allah. Bukan dengan kita. Kita dapat gaji sekian kalau pekerjaannya gini. Kalau dapat target sekian. Kalau melebihi target biasanya sekian. Apapun ini. Ini karena ada pekerjaan. Tapi Allah itu tidak perlu dengan kerjaan kita. Allah maha kaya. Kita sholat tidak sholat. Allah tetap mulia. Kita bayar zakat tidak bayar zakat. Allah tetap maha kaya. Betul apa betul? Tapi kalau orang tidak bayar, orang tidak ini, tidak dukung, tidak ini, pemimpin akan goyang apa tidak? Goyang. Harus ada masyarakat. Makanya pemimpin harus balas kebaikannya masyarakat. Karena masyarakat telah berbuat baik. Pemimpin baik, masyarakat juga berbuat harus baik. Karena saling untung menguntungkan. Tapi kalau Allah ada ngambil keuntungan dari kita? Tidak ada. Sampai Rasulullah pernah dalam satu hari. Sama sahabat lagi duduk begini mengatakan, innaka lan tadkhulal jannata bi'amalik. Kamu tidak akan masuk surga dengan amalan kamu. Salatnya ya Rasulullah tidak bisa, tidak cukup dengan membalas kebaikan Allah. Wala sahabat, wala orang yang hebat, tidak ada. Sampai sahabat berani-berani mengatakan, wala anta ya Rasulullah, hatta engkau ya Rasulullah. Engkau salatnya paling hebat, paling khusyuk, paling luar biasa. Wala ana, saya pun tidak bisa masuk surga dengan sholat saya, dengan haji saya, dengan zakat saya, dengan puasa saya, dengan perbuatan baik. Terus gimana ya Rasulullah? Illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali dengan kasih sayang Allah, aku bisa masuk surga. Makanya kasih sayang Allah diraih dengan gimana? Dengan kita memperhatikan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu yang diulang-ulang dalam khutbah Jumat dan wajib. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Takwa, kerjakan perintah Allah. Perhatikan perintah Allah. Kalau enggak mampu,
Mudah-mudahan Allah sayang karena kamu sudah berusaha. Kamu sudah berusaha dengan kasih sayang Allah, sholatnya kurang beres, idinya kurang beres, kerjaannya kurang beres, disayang oleh Allah, masuk surga dengan kasih sayang Allah. Apa tidak ingat seorang perempuan itu memberi minum seekor yang najis dalam Islam tuh, padahal dia banyak maksiatnya, tapi ketika memberi minum dan dianya beriman kepada Allah, memberi minum dengan kasih sayang, Allah sayang luar biasa. Rasulullah mengatakan, dakhalatil mar'atul jannah. Perempuan itu masuk surga. Itu orang maksiat ya Rasul, tapi dia memberi minum dengan kasih sayang. Kebalikannya ada seorang ahli ibadah, tapi dia punya seekor kucing atau punya kucing, dikurung nggak dikasih makan. Coba kucing. Nggak terus jangan bilang kucingnya harga berapa. Miliaran katanya. Ada nggak yang punya kucing miliaran? Makanya nggak ngikuti perkembangan. Itu yang dijarahkan bilang boleh saya ikhlaskan harta saya semuanya. Kecuali kucingnya kembalikan. Kucingnya 2,5 miliar katanya. Coba ada 50 biji, 50 juta, sekian, ada yang tawar 200 juta. Kayaknya pada nggak ada beritanya dicondet, ada tuh. Nggak sampai sini. Ada apa tidak tuh? Ada, alhamdulillah. Itu kucing disimpan, dikurung, tidak dikasih makan. Padahal orangnya ahli sholat, ahli ibadah. Apa kata Rasulullah? Dakhalatil mar'atun nar. Perempuan itu masuk neraka. Duh, kenapa ya Rasulullah? Dia ahli sholat, dia ahli ini. Dia menyiksa. Kenapa? Karena kucing itu bisa nyari makan. Sebetulnya cari sana, cari sini. Tapi dia kurung, tidak dikasih makan. Sampai mati. Coba bayangkan, mati dikurung gara-gara nggak bisa makan. Coba bayangkan, masuk neraka bukan karena ninggalin sholat, bukan karena nggak bayar zakat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak haji, karena tidak memberi makan, mendolimi seekor kucing, kucingnya mati. Padahal kucing, bagaimana kalau yang mati manusia? Yang paling mulia makhluknya Allah. Wa qad karramna bani Adam. Saya telah muliakan yang namanya manusia keturunan Adam. Makanya hati-hati, dosa besar kalau ada yang membunuh seorang. Itu dosanya luar biasa. Makanya di sini pembalasan Allah itu keadilan terserah kepada Allah. Jangan disamakan dengan keadilan kita. Kalau kita memberi, ya kasih dong. Ini Allah tidak. Allah memberikan dengan karamahnya, dengan kebaikannya. Jadi di sini luar biasa, kita mencari kebaikan Allah Jalla Jalaluh. Untuk apa kita berbuat? Perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan. Inilah yang dikatakan tadi jazaan wifaqa. Ya, itu adalah pahala yang sesuai luar biasa. Allah Jalla Jalaluh sesuai menurut Allah dengan kasih sayang Allah Jalla Jalaluh. Kemudian dikatakan lagi apa kata Allah Jalla Jalaluh? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka itu dulu tidak memperhatikan bahwa Allah sudah ngingetin. Salat itu wajib. Memberi nafkah kepada istri. Wajib enggak? Wajib enggak? Wajib. Mendidik anak. Wajib. Memberi contoh yang baik kepada anak. Wajib. Istri taat kepada suami. Nah, enggak adil nih. Tadi pada diem pelan. Suami memberi nafkah kepada istri hukumnya apa? Wajib. Wajib. Istrinya kaya. Wajib apa tidak? Istrinya lebih kaya daripada suaminya. Wajib enggak? Tetap wajib. Istrinya wajib taat enggak? Wajib. Taat apa? Dalam perihal tertentu, bukan taat semuanya. Ada yang diwajibkan. Yaitu kewajiban tertentu dan seterusnya. Siapa yang mewajibkan? Allah. Makanya di Indonesia ada spesial itu yang enggak ada di luar negeri, yaitu sighat ta'liq. Ada apa tidak tuh? Zaman Rasulullah enggak ada. Di negeri lain manapun enggak ada, hanya di Indonesia ini. Baca setelah akad nikah, ya enggak? Apa namanya? Saya ada lupa apa pura-pura lupa. Saya berjanji akan memberikan nafkah kadang kalau saya tidak ini itu.
Waduh, selama, wah mesti ingat tuh, selama 3 bulan berturut-turut. Allahu Akbar, baru nikah, belum megang istrinya tuh. Menurut syariah ini. Belum, sudah janji dulu. Betul apa betul? Memuliakan seorang wanita luar biasa. Jangan main-main, katanya dalam Islam. Perempuan itu adalah amanat. Sampai Rasulullah mau meninggal aja pesen 3. Satu apa? Yaitu adalah sholat. Sholatakum, kata Rasulullah. Sholat kalian hati-hati. Karena sholat itu yang pertama kali ditanya. Alhamdulillah sahabat menjaga sholat. Sahabat itu berebut kalau sholat berjamaah. Ninggalin. Yang kedua apa ya Rasulullah? Nisa'akum, nisa'akum. Perempuan kalian. Jangan kalian kaum lelaki mendoliminya. Allah. Well, perempuan. Yang ketiga apa ya Rasulullah? Cuma tiga. Yaitu apa? Ima'akum. Yaitu adalah hamba. Kalau dulu saya ada hamba budak. Yaitu masa bawahan kalian. Jangan kalian zalimi. Allah. Karena Allah benci dengan kedzaliman. 3 perkara itu. Enggak ada pesan, wahai istri, suami kalian, enggak ada. Karena biasanya orang laki kadang-kadang mendolimi seorang perempuan. Betul apa betul? Jaga luar biasa subhanallah dalam Islam. Tapi perempuan juga sorganya tergantung ridhonya suami. Kalau ini pada apal. Suami, jangan. Ini Allah kebandingan. Allah yang punya hak. Yang menciptakan lelaki Allah. Yang menciptakan perempuan Allah. Yang menjadikan jodoh siapa? Allah. Yang ini Allah. Allah ngatur. Kira-kira Allah adil apa maha adil? Maha adil. Ikutin. Makanya setiap Jumat usikum manafsi bitak. Wallah. Takwa itu apa? Mengakui keadilan Allah. Apapun perintah Allah pasti itu benar dan pasti itu baik, pasti itu seimbang, pasti itu bermanfaat. Allah melarang makan ini pasti manfaat untuk manusia itu demi kebaikan, demi. Allah menyuruh kita ngeluarin zakat pasti ada hikmah, ada baiknya. Allah menjadikan macam-macam. Itulah Jumat, tidak boleh khatib kalau tidak mengatakan wasiat takwa. Betul apa betul? Rukun yang paling penting. Ini kembali, jangan suudzon kepada Allah. Artinya itu takwa, jangan suudzon. Nanti dulu baik manfaat apa tidak ya? Kita robah, kita ini marah Allah. Marah dengan umat-umat yang dahulu karena merubah-rubah kitab sucinya. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Karena mereka itu suka merubah-rubah apa yang diperintah oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah ini dikatakan, ini nanti pahalanya kita luar biasa, itu dengan kasih sayang. Kalau taat sama Allah, kalau kita tidak merubah perintah Allah, kalau kita mengerjakan perintah Allah, apalagi rindu untuk mengerjakan perintah Allah, pahalanya luar biasa. Kita sebelum waktunya zuhur, kita udah nunggu, kapan ini zuhur? Udah siap-siap pengen, apalagi dikerjakannya dengan berjamaah. Perintahnya tidak berjamaah, tetapi dikerjakannya dengan berjamaah. Kira-kira Allah sayang apa sayang banget? Kekurangan yang lainnya bisa nggak dihapus kira-kira? Allah yang maha segala-galanya ngasih makan kucing, masih makan seekor yang najis itu aja bisa masuk surga, menghapus dosa. Apalagi mengerjakan perintah yang wajib. Jangan main-main. Belum waktunya. Dan Rasulullah selalu mengerjakannya begitu. Sebelum waktunya yang dipanggil Bilal, ya Bilal arihni biha ya Bilal. Ya Bilal, senangkan aku dengannya. Bilal itu kerjanya apa ya? Adzan. Kapan Bilal adzan? Kapan? Menanti adzan. Kenapa Rasulullah sudah siap? Pengen mengerjakan perintah Allah. Nah ini yang mahalnya Rasulullah. Sampai dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah akhlak yang paling agung. Di atas keagungan-agungan akhlak. Kenapa? Rindu dengan perintahku. Rindu, itu rindu aja sudah menyenangkan Allah. Coba bayangkan, kita punya anak, contoh aja, bukan berarti sama ya. Tapi contoh, ayahnya, ibunya tahu ini mau makan ya tahu. Terus diambilin piringnya, disiapin. Kira-kira seneng gak dengan anaknya itu? Apa dipanggil dulu? Nah, tolong ambilin piring. Oke, anaknya mau, seneng. Tapi kalau sebelum ayahnya nyuruh, itu anaknya sudah, ayah udah mau makan. Siapin ininya, nggak usah bilang istri lah, istri nanti kewajiban.
Enggak, anaknya. Senang apa tidak kira-kira? Mau berangkat kerja, papa mau kerja nih, sepatunya disiapin, kotor dibersihin, ininya, kaos kakinya. Kalau perlu dipakaikan. Masya Allah, anakku mimpi apa ini? Ya Allah, anak begini luar biasa, senang luar biasa. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Bukan senang dipakaikan, sepatunya dibersihkan, enggak, mungkin bisa sendiri. Tapi senang karena anaknya perhatian kepada orang tuanya. Jangan ganggu ayah, jangan ganggu ibu, lagi mau istirahat. Adik-adiknya suruh tenang, jangan dimintain sesuatu. Ini bu, udah tengah bulan. Tahu, ngerti, ini tengah bulan belum gajian. Betul, pengertian. Kira-kira senang apa tidak? Senang luar biasa. Pengertian itu yang paling mahal. Pemimpin perhatian dengan anak buahnya. Kira-kira senang apa tidak? Kayaknya pada diem kayaknya. Ya enggak. Perhatian, pengertian. Ini rakyat, gini. Begitu juga rakyatnya perhatian dengan pimpinnya. Itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang diharapkan oleh Allah dalam Islam adalah pengertian. Jangan dipanggil dulu, disuruh dulu, diancam dulu, ini dulu, baru berbuat. Tapi dengan pengertian, istri kepada suami, suami kepada istri, itu yang diinginkan. Apa namanya? Sakinah dan mawaddatan warahmah. Di ujungnya adalah rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Bukan karena kecintaan. Cinta itu awal waktu dulu karena seorang laki ya senang dengan perempuan kepengen yang ganteng, yang laki pengen yang cantik. Ini awal-awal aja. Kalau dia berbuat kemudian mawaddah, yang terakhir adalah apa? Rahmah, kasih sayangnya itu timbul. Ya Allah, suamiku lihat jalannya udah bongkok-bongkok, sian suamiku, capek tiap hari nyari kerjaan, nyari duit, ngulang ini. Itu istrinya begitu. Ya Allah, suaminya senang banget. Istrinya lihat suaminya lihat istrinya udah bongkok-bongkok. Ya Allah, istriku luar biasa, tiap hari masakin, tiap hari begini. Ya Allah, bukannya itu yang diinginkan. Masya Allah, mawaddatan warahmah. Rahmah itu kasih sayang. Bukannya lihat suaminya udah gak punya duit, gak ada kerjaan, udah pensiun, lirik kanan, lirik kiri, ke kanan, ke kiri, kacau balau. Jangan, tambah sayang. Begitu juga istrinya sudah mulai tua, jangan terus lirik kanan, lirik kiri. Tambah sayang. Ini adalah istriku yang luar biasa. Kalau pulang ditungguin, ya Allah berapa tahun kita ditungguin, baju disiapin, disetrikain. Oh di laundry, walaupun di laundry, tapi kan disiapin ke tempat laundry, dipikirkan. Ya Allah, makin tua. Inilah yang diharapkan pernikahan oleh Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita disayang oleh Allah. Ketika kita beragama, tujuannya adalah mencari kasih sayang Allah. Dengan kita saling sayang menyayangi. Rakyat menyayangi pemimpin. Pemimpin menyayangi rakyat. Aparat menyayangi rakyat. Rakyatnya juga memuliakan aparat. Bukan kebalikannya. Inilah yang diajarkan dalam agama Islam. Saling kita sayang menyayangi, akan hidupnya damai, aman, nyaman, dan insya Allah Allahnya ridha. Ketika Allahnya ridha, insya Allah negaranya diberkahi oleh Allah. Rizkinya diberi kemudahan oleh Allah. Kehidupannya akan nyaman, aman, bahagia dunia dan akhirat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa garabatin lana fi dinina ma ahlil gutri unta wa dzakar. Ya Allah, sayangilah bangsa Indonesia ya Allah. Ya Allah, lembutkan hatinya semuanya ya Allah, agar hidup saling sayang menyayangi ya Allah. Jangan saling zalim mendolimi ya Allah. Jagalah Indonesia ya Allah. Di usia yang 80 tahun ini ya Allah, kejadian kami di
persis bulan Agustus ya Allah. Mudah-mudahan Indonesia diberkahi oleh-Mu ya Allah. Lembutkan hatinya semuanya ya Allah, agar bisa hidup damai, aman, nyaman, berkah ya Allah. Kami ingin Indonesia makin berkah ya Allah. Engkau berikan kekayaan luar biasa ya Allah, tapi semuanya ini ribut gara-gara duit ya Allah, gara-gara masalah uang ya Allah, padahal Indonesia kekayaannya luar biasa ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Engkau balikkan kejadian ini menjadi hikmah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rezeki Indonesia yang barokah ya Allah, yang di atas bahagia, yang di bawah juga bahagia ya Allah. Jangan sampai menjadikan kecemburuan yang luar biasa ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Engkau jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur birahmatika ya arhamar rahimin. Bimbing kami agar kami bisa istiqomah di jalan yang diridhai oleh-Mu ya Allah, bekerja dengan sebaik-baiknya ya Allah, membawa pulang rezeki yang banyak dan barokah, bahagia rumah tangga kami ya Allah, sampai kami di akhirat, di akhir ujung hayat kami mudah-mudahan dalam keadaan istiqomah, sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.